본 네가 고 네가 자라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah. 자라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas terawih. Suatu malam gue diajak tahu sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada terawih sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu gue udah gak bisa berkutik. Gue diem doang kan di depan. Pertengahan terawih gue gabut kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang ke mama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di staff biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat terawih. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset. Karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa lu narik-narik mukena gue. Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang kesenggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Kapan kalian pertama kali punya handphone? Gue waktu kelas 6 SD. Jadi gue tuh tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengikuti yang namanya tren-tren. Rata-rata HP orang pertama tuh Asia. Cuma gue pada saat Asia lagi naik nih gue gak dibeliin. Kenapa? Karena emang seperti biasa, mak bapak gue tuh bukan orang yang suka kayak aduh lagi hype nih aku mau beli ini mah dibeliin, nggak ada. Lu nggak butuh jadi lu nggak dibeliin. Jadi pertama kali gue pegang HP dan dapet HP itu langsung layar sentuh Samsung Galaxy Core. Gue dapet di kelas 6 mau menuju SMP dan itu pun berdua sama mak gue. Jadi itu bukan handphone pure beneran gue. Cuma karena itu HP gue pertama kali dan gue yang paling canggih di antara teman-teman gue lain. Jadi saat mereka nih handphonenya masih pencet-pencet ataupun layar sentuh tapi Samsung yang kecil banget itu yang warna pink, tau gak sih? Kayak itu masih kalah jauh sama handphone gue yang baru dibeliin ini ya kan. Pamer lah gue kan kesempatan. Gue udah selama ini dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir mau lulus nih akhirnya baru dibeliin HP gitu, punya HP sendiri. Walaupun gue sebenarnya itu kan berdua sama mak gue, cuma gue ngaku-ngaku itu gue handphone gue sendiri. Jadi gue pamer ke orang-orang, gue bilang dan gue pernah bawa diem-diem ke sekolah yang padahal handphone itu nggak boleh dibawa kemana-mana. Pas gue bawa ke sekolah diem-diem itu ketahuan sama mak gue. Ya secara kan itu HP berdua sama mak gue, otomatis mak gue juga ingin bermain handphone itu dong ketika di rumah ya kan. Pas dilihat nggak ada, wah kena omel gue pulang-pulang. Tapi bukan Yasmin namanya kalau misalnya ditanya tuh nggak ada alasan, nggak ada jawaban gitu untuk berbohong. Jangan ditiru ya. Jadi gue bilang iya ini ada tugas tadi makanya aku bawa. Jadi disuruh cari lewat Google. Itu karena mak gue percaya, akhirnya gue manfaatkan lagi. Gue bilang besok disuruh bawa lagi karena besok ada pelajarannya. Padahal mah nggak ada tugas-tugas searching anak SD kelas 6 kagak ada gitu. Nggak ada aja gue. Pas gue bawa ke sekolah tuh ya udah cuma main game aja. Gue inget banget game yang gue main itu adalah Subway Surf, terus juga PAW ya peliharaan PAW, terus sama ini Zuma, kodok. Nomor satu paling sosmed yang gue mainin di situ adalah Facebook. Laptop lu udah membaik nih, gue mau cerita nih ya. Setelah kurang lebih 3 minggu, udah lebih bahkan kayaknya udah 3 minggu lebih, laptop gue di tukang servis. Sampai dimana akhirnya gue dicat sama tukang servisnya dan berharap kayak Kak udah selesai nih bisa diambil ya kan. Lu tahu chat yang masuk kayak gimana nih? Halo Kak Yasmin, mohon maaf perangkat Anda tidak dapat kami perbaiki. Ditolak crash, ditolak tukang servis, ting ting. Jadi kalau lu tanya laptop gue udah membaik atau belum,
Dibenerin aja belum, gimana udah membaik. Sumpah nggak lagi-lagi deh, gue kapok banget nge-slip laptop kayak begini, kepanjang urusannya nggak bener-bener laptop gue. Dulu tuh waktu gue SMP, gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana, dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak sana dan berpikir dari rumah kayak, wah treatment nih, gue